Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang bertemu kembali bersama dengan saya Ustadz Abdul Ghani di channel YouTube. Semoga bermanfaat untuk antum semua, untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kesempatan ini kita mengaji kitab Al-Ashbah wa Nadhair, Al-Ashbah wa Nadhair, atau istilah bahasa santrinya adalah Ashbah wa Nadhair fil Furuq, pengarang Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, dan juga kitab hasyiahnya yaitu Al-Allamah Abdullah bin Sulaiman Al-Jarhazi Asy-Syafi'i, dan juga kitab syarahnya yaitu Al-Alamah Sayyid Abi Bakar Al-A'dal Al-Yumna Asy-Syafi'i Al-Yamani Asy-Syafi'i, dengan kitab penerbit Darul Ikhya Al-Kutub Al-Arabiyah Indonesia, dengan mengaji tentang yaitu yakin dalam ibadah atau yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Yakin tidak dihilangkan dengan keraguan atau kemamangan atau kebimbangan. Wa daliluha qaulu sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batni syai'an fa ashkala alaihi kharaja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma syautan aw yajida rihan. Rawahu Muslimun min hadis Abi Hurairah. Artinya adalah keyakinan dalam ibadah itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan atau kemamangan atau kebimbangan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila di antara kamu semua menemukan sesuatu di dalam perutnya kemudian membingungkan apakah ada sesuatu yang keluar dari perut atau tidak, maka sungguh jangan keluar dari masjid sehingga seseorang tersebut di antara kamu itu mendengarkan suara atau angin kentut Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sumbernya dari Abi Hurairah. Artinya begini, contohnya ini, kita ini dalam keadaan wudu atau dalam keadaan sholat. Pada hadis ini dalam keadaan sholat. Kadang dalam diri kita ini kadang ada keraguan. Ini tadi saya kentut atau tidak ya? Atau tidak ya? Apakah saya mengeluarkan suatu bau atau mengeluarkan suatu angin atau yang berupa kentut atau tidak? Maka di sini Rasulullah, maka jangan keluar dari masjid, artinya di sini adalah disuruh untuk melanjutkan, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Jadi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sumbernya dari Abi Hurairah. Jadi umpama ini, contoh kita wudu mau membaca Al-Quran. Tadi kita sudah wudu. Kemudian dalam diri kita itu ragu, apakah wudu kita sudah batal atau belum. Dalam arti kita masih dalam keadaan suci atau sudah batal, kita sudah kentut. Maka dalam hukum yaitu usul fikih di sini, maka yang kita hukumi adalah kita masih dalam keadaan masih punya wudu selagi kita adalah yakin, maka masih dalam keadaan kita adalah dalam keadaan wudu. Contohnya ketika sholat kadang ada keraguan karena di situ ada setan yang mengganggu kita pada dubur kita. Setan itu selalu mengganggu pada dubur kita, sehingga pada diri kita kadang ada was-wasan atau mamang atau ragu. Saya ini kentut atau tidak, perasaan saya ngentut. Itu hanyalah perasaan saja. Kalau memang tidak ada angin yang keluar dari dubur kita, dari jalan belakang, tidak ada suara yang keluar dari dubur kita jalan belakang, maka kita adalah yaitu dihukumi kita dalam keadaan posisi masih dalam keadaan sholat, atau sholat kita belum batal, atau ketika kita wudu maka kita adalah dalam keadaan masih punya wudu, karena di situ adalah gangguan setan yang ada pada dubur, pada jalan belakang. Jadi ketika ibadah, apabila
apabila kita ini ragu atau mamang atau bimbang, yang kita gunakan adalah keyakinan. Jadi kalau kita yakin belum batal sholat kita, dalam arti belum mengeluarkan bau kentut atau itu suara dari belakang, maka kita yakini bahwa kita ini adalah dalam keadaan belum keluar, yaitu belum keluar dalam arti kita masih punya wudhu. Kalau kita yakin sudah mengeluarkan bau atau sudah mengentut, maka kita harus membatalkan sholat ketika memang yakin itu dalam keadaan kita sudah mengentut atau mengeluarkan bau atau sudah mengentut. Maka di sini kalau dalam ibadah itu adalah keyakinan. Kalau kita ini adalah dalam keadaan masih yakin tidak ada sesuatu yang keluar dari dubur, dari jalan belakang, maka kita masih dalam keadaan punya wudhu. Contohnya lagi ini. Contohnya kita yang dalam hal ini yang kita gunakan dalam ibadah adalah keyakinan. Kalau tidak kita yakin, maka yang kita gunakan adalah hukum yang ketika kita tidak yakin. Kalau kita yakin, maka itulah yang menjadi hukum. Contoh kita kadang dalam ibadah sholat ini kadang kita mamang, apakah kita rakaat kedua atau rakaat ketiga. Pada rakaat ini contoh ini sholat dalam keadaan kita berjalan rakaat kita ini dalam keadaan proses sholat, tetapi kadang kita ada keraguan saya ini sholat pada rakaat kedua atau rakaat ketiga, maka hitunglah rakaat yang lebih sedikit. Jadi kalau kita bimbang atau mamang di rakaat kedua atau ketiga, maka yang kita ambil memutuskan saya ini di rakaat kedua. Apabila kita mamang atau bimbang di rakaat ketiga atau keempat, maka putuskan adalah rakaat ketiga. Nah, apabila kita ini adalah yakin, tetapi sebaliknya apabila kita yakin ketika melaksanakan ibadah tidak melaksanakan salah satu rukunnya sholat, maka kita ulangi dalam arti kita yakini kita ulangi pada rukun yang kita tinggalkan. Contoh ini, kita sholat di rakaat kedua, kita yakin bahwa pada rakaat pertama lupa melaksanakan Fatihah, maka yakin bahwa pada rakaat pertama lupa melaksanakan Fatihah, maka kita putuskan bahwa yang rakaat kedua itu adalah dihitung rakaat pertama, karena rakaat pertama belum melaksanakan Fatihah, meskipun kita ini pada posisi rakaat kedua, tetapi kita yakin pada rakaat pertama tidak membaca Fatihah, maka pada rakaat kedua itu kita hitung sebagai rakaat pertama. Itu adalah dalam aturan dalam melaksanakan ibadah. Wa asluhu fi sahihaini an Abdullah bin Zaidin qala syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu asyai'a fi sholati qala la yansharif hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Di dalam hadis ini asalnya adalah kitab Sahihah, yaitu kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang sumbernya dari Abdullah bin Zaid. Ada dari Abdullah bin Zaid wadul mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dia adalah orang yang bimbang atau orang yang bingung bahwa ia adalah mengeluarkan sesuatu ketika melaksanakan sholat. Kemudian Nabi berkata, janganlah kamu budal, jangan kalau budal atau meninggalkan sholat. Fala yansarifu. Kemudian seseorang tersebut, yaitu Abdullah bin Zaid, kemudian ia tidak budal atau tidak keluar dari sholatnya sehingga menemukan angin, sehingga mendengarkan suara atau menemukan angin. Jadi ini terjadi realita. Kadang kita mengalami, dan ini sudah ada realita pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sumbernya dari Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini wadul atau mengadu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Abdullah bin Zaid berkata, seseorang dari sahabat mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ceritanya dari Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid menceritakan kepada Rasulullah SAW. Ada seseorang sahabat ini, di mana
seseorang sahabat mengadu kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang sahabat tersebut itu adalah orang yang bimbang atau orang yang mamang atau orang yang bingung. Orang yang bingung apakah ia apakah ia telah menemukan sesuatu di dalam sholatnya. Kemudian Nabi berkata jangan. Kemudian Nabi berkata seorang rajul itu sahabat itu kemudian tidak budalan atau tidak keluar sehingga ia mendengarkan suara atau menemukan bau, yaitu bau kentut. Di sini berarti Nabi Muhammad SAW menjawab atas jawaban seorang laki-laki yang bertanya atau wadul kepada Rasulullah SAW. Jangan kamu keluar dari sholat kamu jangan kamu batalkan atau keluar dari sholat kamu ketika kamu tidak mengeluarkan bau atau tidak mendengarkan suara kentut. Jadi kalau selagi memang itu tidak ada bau yang kita rasakan dari hidung kita atau tidak ada suara kentut, maka sahabat itu diperintah oleh Rasulullah untuk melanjutkan ibadah sholatnya, karena di situ adalah memang dalam keadaan belum mengeluarkan suara, yaitu suara dari jalan belakang. Wa fil babi an Abi Sa'idin Al-Khudri wa bni Abbasin wa rawa Muslimun an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi sholatihi fala yadri kam shola asalasan am arba'an falyatrah asyaka wal yabni alama istaiqona. Artinya adalah di dalam suatu bab yang sumbernya dari Abi Sa'id Al-Khudri dan juga dari Ibnu Abbas, sahabat yaitu perawi Imam Muslim yang sumbernya dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila di antara kamu semua bimbang di dalam sholatmu, apakah saya ini adalah tidak menemukan apakah sholat ini pada sholat yang rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat, maka buanglah yang mamang atau yang bimbang dan dasarkanlah atas segala sesuatu yang yakin. Jadi kalau kita ini umpama sholat ini kadang kita laksanakan atau kita rasakan, saya ini sholat pada rakaat ketiga atau pada rakaat keempat, maka buanglah yang mamang, ambillah yang yakin. Yakin pada rakaat keempat berarti kamu laksanakan, anggap yang sedang kita lakukan adalah rakaat keempat. Apabila kita yakin pada rakaat ketiga, maka yang kita ambil, yang kita gunakan adalah yang yakin pada rakaat ketiga. Apabila antara yakin dan syak atau mamang atau bimbang, di situ tidak ada keyakinan, kita bingung 3 atau 4 ini, umpama kita bingung, maka ambillah yang sedikit. Kita bimbang 3 dan 4, maka yang kita ambil adalah kita rakaat ketiga, yang kita kerjakan, yang sedang dikerjakan adalah rakaat ketiga. Begitu sebaliknya atau seterusnya, kita ini bimbang apakah kita sholat ketiga atau sholat kita yang kita laksanakan adalah rakaat kedua atau ketiga, kita bimbang, tidak ada keyakinan, maka yang kita ambil adalah yang sedikit, yaitu rakaat yang kedua. Begitu caranya. Nah di sini apabila yang kita sesuai dengan yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah disuruh membuang untuk yang mamang dan dasarkan sesuatu yang yakin. Jadi kalau yakin rakaat keempat berarti kita seperti biasa ini sedang melaksanakan rakaat keempat. Kita yakin rakaat ketiga berarti yang sekarang kita laksanakan adalah rakaat yang ketiga. Begitu seterusnya. Apabila kita yakin pada rakaat kedua, maka ini adalah memang itulah yang kita putuskan, kita sedang melaksanakan rakaat kedua. Apabila kita yakin pada rakaat ketiga, itu adalah
yang kita laksanakan, sedang kita laksanakan adalah rakaat ketiga. Tetapi sebaliknya apabila kita mamang, bimbang, ragu, bingung, apakah ini rakaat kedua, rakaat ketiga, atau rakaat tiga, rakaat keempat, maka ambillah rakaat yang sedikit. Begitu caranya dalam ibadah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa at-Tirmidzi an Abdurrahman bin Aufin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza saha ahadukum fi sholatkum falam yadri wahidatan sholat am isnaini falyabni ala wahidatin fa in lam yatayaqqan sholat isnaini aw sholat isnaini am salasan falyabni ala sanataini sholat ala sanataini am salasan falyabni ala sanataini fa in lam yadri asalasan am arba'an falyabni ala salasin wa yasjudu sajdataini qabla ayyusallima. Artinya di sini adalah bahwasanya Imam Tirmidzi meriwayatkan yang sumbernya dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila di antara kamu semua itu lupa atau lupa di dalam sholat kamu, kemudian di antara kamu semua tidak menemukan apakah ia adalah sholat pada rakaat pertama atau rakaat kedua, maka hendaklah ia mendasarkan pada rakaat pertama. Apabila seseorang di antara kamu itu tidak yakin sholat pada rakaat kedua atau rakaat ketiga, tidak yakin ini, maka dasarkanlah bahwa seseorang itu adalah melaksanakan sholat pada rakaat kedua. Apabila seorang di antara kamu itu adalah tidak menemukan apakah ia melaksanakan sholat rakaat ketiga atau keempat, maka hendaklah ia mendasarkan pada rakaat ketiga dan dia melaksanakan sujud dengan dua kali sujud, yaitu sujud sahwi sebelum melakukan salam. Maka di sini para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jelas bahwa ketika kita bimbang atau mamang, maka yang kita ambil ketika jumlah rakaat kita bimbang atau mamang, maka yang kita ambil adalah rakaat yang sedikit. Apabila kita yakin, maka yang kita ambil adalah keyakinan kita. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Kemamangan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan kebimbangan. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan rasa was-was atau rasa bimbang atau ragu atau mamang. Maka ketika kita yakin, itulah yang kita gunakan untuk sebagai pedoman dalam melaksanakan ibadah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ibadah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu dalam keadaan kamu semua adalah orang yakin bil ijabah. Ud'ullaha wa antum tuqinuna bil ibadah. Jadi kalau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoalah kamu semua dalam keadaan kamu ini adalah yakin bahwa doa kamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita berdoa, maka adab kita adalah yakin bahwa kita ketika berdoa itu adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita berdoa, kita berdoa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya minta kemudahan dalam hidup saya ya Allah. Maka dalam hati, dalam pikiran kita, maka adalah yaitu insting kita, maka harus kita yakin bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kita meminta sehat, dalam keadaan sakit kita minta sehat. Ketika kita berdoa minta sehat, maka yakinlah bahwa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam keadaan kesusahan maka kita berdoa, ya Allah jauhkanlah kami dari fitnah sani bala. Maka ketika kita berdoa, maka kita harus yakin bahwa yang kita doakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dalam melaksanakan ibadah, yakin dalam berdoa.
apabila yakin dalam berdoa, maka insya Allah segera Allah akan berikan, yaitu yang kita panjatkan berupa doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Optimis kepada Allah, yakin kepada Allah, dalam hati pikiran kita adalah keyakinan bahwa yang kita minta adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang nanti akan terjadi, karena ana inda dzonni abdi bi, saya ini tergantung kepada prasangka hamba saya. Prasangka hamba saya ini dikabulkan, ya saya mengabulkan. Prasangka hamba saya tidak mengabulkan, ya saya tidak mengabulkan. Jadi ana inda dzonni abdi bi, maka dalam berdoa itu harus kita semua harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bahwa kejahatannya yang kita minta kepada Allah itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dalam hidup, yakin dalam melaksanakan pekerjaan, yakin dalam melakukan berdoa, yakin dalam beribadah. Keyakinan, optimisme, insya Allah semua yang kita sangka, kita yakinkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian mengaji kitab Asbah wa Nadhair dan kitab syarahnya Asbah Nadhair fil Furu' pengarang Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Semoga bermanfaat untuk antum semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.